Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salam. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dikutip dari Injil Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tema perenungan kita berdasarkan Injil Lukas 11 ayat 5 sampai 13, yakni doa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, doa merupakan komunikasi dengan Allah. Melalui doa, seseorang menyampaikan isi hatinya kepada Allah yang berlangsung secara rohani. Bagi orang percaya, dapat dikatakan bahwa doa adalah nafas atau kehidupan orang percaya. Orang percaya yang berdoa kepada Allah berarti orang percaya yang hidup dan bernafas di hadapan Allah. Sedangkan orang percaya, atau lebih tepatnya adalah orang yang mengaku diri percaya, yang tidak berdoa kepada Allah, berarti ia merupakan orang percaya yang tidak bernafas, yang hidupnya mati di hadapan Allah. Saudara, berdasarkan Alkitab, kita memahami bahwa dalam hal berdoa kepada Allah tidak ditentukan oleh tempat, ruang, dan waktu, serta tidak diukur dari penampilan, volume suara, dan gerakan sang pendoa. Namun demikian, bukan juga dalam arti bahwa berdoa boleh sembarangan saja atau sesuka-suka hati saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui sejumlah pengajaran Yesus, terutama pada nats dari Injil Lukas 11 ayat 5 sampai 13 ini, kita memahami tentang doa yang dikenan oleh Tuhan. Yakni yang pertama, doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kita melihat di ayat 5 sampai ayat 8. Yesus menggambarkan orang yang sungguh-sungguh berdoa dengan seseorang yang mendatangi sahabatnya pada tengah malam, meminjam 3 roti untuk jamuan sahabatnya yang sedang dalam perjalanan dan singgah ke rumahnya. Dan bahwa sahabatnya tersebut tidak akan mungkin dia menolak permintaan sahabatnya itu. Dan terlebih ketika ia melihat kesungguhannya, maka ia pasti akan bangun dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara, doa yang sungguh-sungguh yang dimaksud di sini adalah
doa yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang diperlukan dan sebenarnya, dan bukan bersifat kemauan atau tidak sekedar keinginan semata. Yang kedua, saudara, adalah doa yang penuh pengharapan kepada Allah. Kita melihat di ayat 9 sampai 13. Lebih lanjut dalam pengajaran tentang doa, Yesus memberikan garansi bahwa setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 10. Dalam hal ini saudara, Yesus mengibaratkan Allah dengan orang tua yang baik, yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan bahwa Allah lebih daripada itu, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang meminta kepadanya. Saudara, pada bagian ini kita memahami bahwa Allah tidak pernah mengecewakan setiap orang yang berdoa dan meminta kepadanya. Dan bahwa kebaikan demi kebaikan menurut pandangannya pasti akan dianugerahkannya. Pada nats ini kita memahami saudara, bahwasanya setiap orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab doanya. Pada nats lain, Yesus mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan ini kita memahami bahwa doa yang dikenan oleh Tuhan adalah doa yang sungguh-sungguh dan penuh pengharapan kepada Allah. Firman Tuhan juga mengatakan, hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat 6. Dan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5:16b. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah pesan Yesus yang mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Selamat berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dengan doa yang berkenan kepadanya, dan Dia akan memberikan seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati. Amin. Salam.